Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG PAI UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, guru PAI di SMP Negeri 1 Pajar Bulan, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG PAI batch 1 tahun 2025 dari Kabupaten Lahat yang berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2460102188. Pada saat ini, saya sedang mengikuti uji kinerja PPG PAI batch 1 tahun 2025, yaitu membuat video reel pembelajaran di dalam kelas yang insya Allah pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran PAI pada fase D di kelas 8 dengan materi meyakini Nabi dan Rasulullah. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Karena tadi masih semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Ya, silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Silakan dikeluarkan bukunya. Dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Silakan dikeluarkan. Pada pagi hari ini, Pak absen dulu ya. Aisyah Febrianti hadir. Alia Hoirunisa hadir. Ridho Anggara hadir. Seno Winata hadir. Tresya Darmawati hadir. Zepon Putra ya, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya ada hadir semua di pelajaran pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kepada anak sekalian, silakan untuk berdiri.
kitab-kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi. Ya, silakan. Kitab-kitab suci Allah itu ada 4. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah benar? Benar. Terus lagi. Kita sekarang faktanya. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Nabi dan Rasul? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Membenarkan bahwa Allah memiliki nabi dan rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Benar? Baik, kemudian saya katanya sebutkan nama-nama para rasul Wazmi. Siapa tadi? Wazmi. Ya, tanda tangan. Ya, silakan. Ya. Benar? Ya, terus lagi. Pak sampaikan untuk materi ataupun judul kita pada hari ini yang berjudul tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah. Sekarang kita ice-breaking dulu ya, silakan berdiri. Silakan berdiri semuanya. Baik, ice-breakingnya cukup simpel saja. Kita tepuk semangat untuk semangat kita belajar pada pagi hari ini. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang kita menonton video pelajaran tentang kisah Nabi. Silakan perhatikan dengan seksama ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah merupakan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi ia terbang di atas kepala aku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok Kita lanjutkan dengan materi, yaitu meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi minimal yang berkarakter. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasul. Ya. Iman kepada Nabi dan Rasul. Apa itu iman? Nah, silakan silakan. Iman itu artinya secara bahasa berarti pengakuan. Al-ikrar, yaitu melahirkan sikap menerima, al-qabul, dan tunduk atau al-izah. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan seseorang. Dikaitkan dengan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, adapun yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul,
Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki nabi dan rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Berikutnya tugas nabi dan rasul. Perhatikan slide di depan ya. Tugas nabi dan rasul itu yang pertama adalah sebagai saksi bagi umatnya. Kemudian yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Kemudian yang ketiga, sebagai pemberi peringatan, dan yang terakhir adalah sebagai juru dakwah. Itu adalah tugas nabi dan rasul. Baik, berikutnya adalah mukjizat bagi nabi dan rasul. Mukjizat bagi nabi dan rasul itu dijelaskan di situ adalah yang pertama. Sekarang kita akan mengadakan kegiatan diskusi, di mana di sini diskusinya akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk diskusi ini kelompok 1, 2, dan 3. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Silakan berdiskusi dengan temannya ya. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini. Buat nama ya. Nama kelompok. Ini untuk kelompok 4. Ini tulis ya. Ditulis. Nah, silakan kalian diskusikan materi yang telah Pak sampaikan. Silakan didiskusikan. Nanti akan dipresentasikan ya. Nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Silakan untuk diskusi, untuk menjawab pertanyaan daripada materi yang telah kita sampaikan. Tulis ulang, sampai kebacakan yang ke-4 dulu ya. Itu maju dulu. 4 itu maju dulu. Silakan diskusi ya. Ketuanya siapa? Ya, dibuat nama kelompoknya siapa namanya? Buat ini nama kelompok, nama kamu nih ya. Nama kalian siapa ketuanya? Ya. Yang kedua dibuat ya, nama-namanya ya. Namanya kelompok siapa ya. Ketua siapa? Silakan berdiskusi ya dengan teman kalian untuk menjawab hasil dari materi yang kita berikan. Silakan jawab. Sudah ya. Menjaga salin nanti yang akan menyampaikan orang nanti ya. Yang akan depan ya. Semuanya maju, cuma nanti bacakan yang ini ya. Satu ya. Ini tapi yang mereka mau bacakan ya, selesai ya. Ini bacakan ya. Kecil ini sampai dari sampai nanti yang mau bicara yang bacakan nanti. Sekalian, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kalian semua. Baiklah, sekarang Pak persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Semuanya silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
artinya benar. Cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu berkata jujur dalam berbicara, jujur dalam perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari presentasi kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ya. Apakah sudah benar? Benar. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Baik, berikutnya kita panggil kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Kami silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang amanah. Sebelum kami mempresentasikan tentang diskusi kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Setia, Inita, Karin, Reva, Andis. Sifat amanah berarti dapat dipercaya dalam memegang tanggung jawab janji atau titipan. Berikut beberapa cara mengerjakan sifat amanah kehidupan sehari-hari. Menjaga barang-barang milik keluarga. Tidak mencontek ketika diberi tugas oleh guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil presentasi kelompok 2, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Apakah sudah benar? Oke, siap untuk kelompok 2. Baik, berikutnya kita panggil kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tabligh atau menyampaikan. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Nama kami Rangga, Husein, Iqbal, Ivan, Eno. Sifat wajib rasul tabligh. Tabligh artinya menyampaikan jujur dalam menyampaikan informasi, tidak menyebar berita palsu atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari: menjadi penyampai kebaikan tentang ilmu, mengajak teman berbuat baik, mengajak teman untuk melakukan sholat tahajud, mengajak teman untuk belajar ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil diskusi kelompok 3, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Beri aplaus untuk kelompok 3. Baiklah sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan kelompok yang keempat, kelompok yang terakhir untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kami silakan kelompok 4 maju ke depan untuk menyampaikan hasil daripada diskusinya pada pagi hari. Silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sifat Rasul Pasona. Tadi masalah cerdas dan bijaksana. Sebelum menyiapkan kami akan memperkenalkan diri. Nama kelompok Disa, Ria, Nabi, Aldo, Tidak. Cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari: berpikir sebelum berbicara, mengambil keputusan dengan hati-hati, menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, menggunakan akal untuk hal yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi hasil presentasi daripada kelompok 4. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah jelas? Beri aplaus untuk
menyampaikan hasil diskusinya tentang sifat-sifat Nabi Rasul, yaitu sidik, patonan, tabligh, ya, yang telah dipresentasikan. Alhamdulillah sudah baik, sampaikan hasil diskusinya dengan baik. Dan kita SPG dulu, silakan berdiri semua. Seperti biasa ya, tepuk semangat tadi ya. Tepuk semangat. Baik sekalian, dari materi yang telah kita bahas tadi, kami yakini Rasul Allah untuk menambah pemahaman kalian. Sekarang Pak berikan tugas untuk menjawab soal, ya. Silakan nanti dijawab, ini dibuat nama, ya. Nanti setelah itu dikumpulkan, ya. Pak berikan tugas, ya. Buat nama, ya. Buat nama kelas pelajaran yang Pak sampaikan tadi, ya. Buat, ya. Silakan dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Inilah ya, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Tentang ya, istilah dikumpulkan, ya. Akan dikumpulkan hasil daripada tugasnya.
satu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan dan harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengimani Nabi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Di mana meneladani Nabi itu sangat diwajibkan dan diperlukan kepada kita semua. Jadi sekalian, daripada sifat-sifat Nabi yang kita teladan dan yang telah kita simak tadi, dari sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya, itu harus kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sidik, apa sidik tadi? Benar. Jadi harus berkata benar, tidak berbohong. Amanah apa amanah tadi? Terpercaya. Kemudian tabligh, apa tabligh? Menyampaikan. Kemudian fatonah, yaitu adalah cerdas. Jadi daripada sifat-sifat ini harus kita terapkan dan kita teladani dalam kehidupan sehari. Baiklah sekalian, bagaimana dengan materi kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah suka? Alhamdulillah. Baik, untuk materi yang akan datang kita akan membahas tentang menjadikan generasi bertoleransi antar umat beragama. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, kami persilakan. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala